Udara di ruang periksa itu selalu dingin, terlalu dingin, seolah AC sengaja disetel untuk membekukan kecemasan yang mendidih di dalam diri setiap ibu hamil. Saya, Laras, sudah memasuki minggu ke-38. Perut saya membuncit seolah menyimpan semesta lain, sebuah beban fisik dan mental yang terasa mencekik. Di luar pintu, Tio, suami saya, sedang menunggu. Ia membaca majalah keuangan dengan fokus yang total, seolah berita pasar modal lebih mendesak daripada napas yang saya ambil. Tio adalah pria baik, tetapi ia adalah suami yang absen, hadir secara fisik, tetapi jauh di planet yang berbeda. Kehamilan ini, bagi Tio, adalah sebuah proyek yang harus diselesaikan, bukan sebuah perjalanan emosional yang harus dibagikan. Saya merindukan sentuhan yang meyakinkan, bukan hanya usapan formal di perut setiap malam. Di dalam ruangan ini, di bawah lampu sorot yang terang, saya hanya bersama Dr. Bayu. Dr. Bayu adalah dokter kandungan yang dihormati di kota kami, muda, karismatik, dan memiliki reputasi sebagai pribadi yang sangat detail. Ia selalu berbicara dengan suara lembut, tetapi di balik kacamata beningnya, matanya memancarkan ketajaman yang menelanjangi. Ia melihat ketakutan saya, kelelahan saya, dan mungkin kekosongan yang Tio tinggalkan. Saya sudah berbaring di meja periksa, perut saya yang besar dilumuri gel dingin, siap untuk sesi USG mingguan. Mesin itu mendengung pelan, menjadi satu-satunya saksi bisu dalam keheningan yang tebal. Dr. Bayu memulai pemeriksaan, menggerakkan transducer di atas perut saya. Saya bisa melihat siluet sempurna janin kami di layar. Jantungnya berdetak seperti genderang perang yang semakin dekat. Posisi kepala sudah bagus, Bu Laras. Sudah masuk panggul, kata Dr. Bayu, nadanya profesional, seperti biasa. Tapi ada sedikit ketegangan di area serviks. Ini bukan ketegangan fisik, lebih ke psikologis. Saya menahan napas. Maksud dokter? Ia meletakkan alat itu, mematikan sorot lampu. Ruangan seketika menjadi gelap, hanya diterangi oleh cahaya remang dari monitor USG yang menampilkan janin. Dr. Bayu duduk di kursi putar di samping saya. Jarak kami tiba-tiba terasa sangat dekat, dan ia tidak lagi bertindak sebagai dokter yang melakukan pemeriksaan rutin. Ibu Laras, ia memulai, suaranya kini sangat rendah, hampir berbisik. Persalinan adalah pelepasan total. Bukan hanya otot, tetapi juga jiwa. Saya melihat, ibu membawa beban yang sangat berat. Kecemasan, ketakutan, dan yang lebih penting, blokade emosional yang belum terurai. Saya merasakan pipi saya memanas. Saya tahu ia benar. Saya membawa semua kekecewaan pernikahan saya, semua harapan yang tidak terpenuhi, dan semua rasa takut akan rasa sakit persalinan. Itu semua terperangkap di dalam diri saya. Jika blokade ini tidak dibuka, tubuh akan melawan. Proses pembukaan akan lama, rasa sakit akan berlipat ganda, dan risiko komplikasi bisa meningkat. Lanjutnya, kata-katanya menusuk, tetapi juga menawarkan pembebasan. Ia mendekat, dan untuk pertama kalinya, ia menyentuh tangan saya. Sentuhannya adalah kejutan listrik, lembut namun kokoh. Itu bukan sentuhan medis. Itu adalah sentuhan seorang pria yang mengakui beban saya. Kita harus membebaskan energinya, melakukan pelepasan batin. Ini adalah teknik untuk mengurai ketegangan yang menumpuk, untuk mengizinkan tubuh dan pikiran benar-benar menyerah pada proses alamiah. Katanya, matanya menatap saya dengan intensitas yang tidak saya duga. Saya bisa bantu. Ini adalah bagian dari persiapan mental dan fisik yang jarang diajarkan, tetapi sangat krusial. Mendengar kata-kata, mempermudah jalan lahir, semua akal sehat saya runtuh. Rasa takut akan persalinan, rasa sakit yang tak terbayangkan, dan putus asa untuk mendapatkan kehangatan, semuanya bercampur menjadi satu. Saya melihat di matanya bukan hanya janji kemudahan, tetapi janji untuk merasa dilihat, sesuatu yang sudah lama hilang. Tapi, Tio, saya berbisik, hati saya berdetak kencang, menunjuk ke pintu di mana suami saya duduk menunggu, terasing oleh dunianya sendiri. Dr. Bayu tersenyum tipis, senyum yang mematikan dan memabukkan. Tio akan baik-baik saja di luar. Biarkan ia menikmati majalahnya. Ini adalah urusan antara ibu dan calon bayi ibu. Dan saya, sebagai penjamin keamanan prosesnya. Saya tidak menolak. Saya tidak bisa. Kebutuhan untuk melepaskan beban ini, untuk menukar rasa sakit masa depan dengan kenyamanan instan, mengalahkan semua moralitas. Saya mengangguk pelan, sebuah penyerahan total. Pengakuan di ruang remang. Dr. Bayu mengunci pintu. Suara klik itu adalah pengumuman bisu bahwa kami telah memasuki zona terlarang. Sebuah ruang hampa di antara profesionalisme dan naluri liar. Ia kembali mendekat.
Ia tidak lagi duduk. Ia berdiri di samping ranjang periksa, memandang saya yang berbaring. Perut saya yang besar menjadi fokus utama dari semua kerentanan saya. Tarik napas, Ibu Laras. Rasakan setiap ketegangan yang ada. Kita akan lepaskan semuanya, bisiknya. Ia membiarkan saya tetap berbaring, diselimuti selimut tipis. Tangannya yang hangat dan kuat mulai bergerak. Bukan lagi di perut, tetapi di area-area tubuh saya yang tertekan oleh kehamilan. Tulang rusuk, punggung bawah, dan pinggul. Sentuhannya terasa seperti arus panas yang mencari simpul-simpul beku, mengurainya perlahan. Setiap sentuhan adalah pengakuan atas kelelahan saya. Ia menyentuh saya dengan otoritas medis, tetapi dengan kehangatan yang sangat manusiawi. Sentuhan itu mengalirkan sensasi yang membakar dan membanjiri indera saya. Itu adalah sentuhan yang tidak menuntut, melainkan memberi izin untuk merasa bebas dan utuh kembali. Saya merasakan air mata mengalir dari mata saya, bukan karena kesedihan, tetapi karena rasa lega yang mendalam, pelepasan tekanan yang telah saya pikul selama berbulan-bulan. Ia membungkuk, dan suaranya yang rendah kini berbicara di dekat telinga saya, memberikan instruksi lembut. Itu bukan instruksi medis, tetapi bisikan pengakuan, memuji keberanian saya, kekuatan saya sebagai seorang ibu, dan keindahan saya sebagai seorang wanita. Kata-kata itu menembus pertahanan saya yang rapuh. Tangannya bergerak perlahan ke bawah, ke pusat ketegangan saya. Mesin USG yang masih menyala di sudut ruangan, menampilkan gambar diam janin kami, menjadi lambang keintiman terlarang ini. 3 jiwa di dalam ruangan, 1 sadar dan 2 yang tidak bersalah, terlibat dalam sebuah pengkhianatan yang mendalam. Sentuhannya di sana, di pusat kerentanan saya, adalah ledakan gairah yang lama terpendam. Itu bukan hanya gairah fisik, tetapi ledakan emosional dari kekosongan yang diisi secara paksa. Sensasi itu mengalir seperti sungai yang deras, membebaskan saya dari semua aturan, semua peran, semua ketidakpuasan. Saya mencengkeram spray ranjang periksa yang dingin, menggigit bibir saya untuk menahan suara yang ingin keluar, takut didengar oleh Tio di luar. Saya menyerah pada sensasi itu, membiarkan tubuh saya yang berat dan lelah mencapai puncak pelepasan. Itu adalah pelepasan yang kuat, mematikan, dan terapeutik, sesuai janji Dr. Bayu. Saya merasa blokade itu benar-benar terurai, digantikan oleh kehangatan yang membanjiri dan rasa lelah yang damai. Setelah semuanya mereda, Dr. Bayu berdiri tegak kembali. Ia dengan cepat kembali ke perannya, mengambil tisu untuk membersihkan sisa gel USG yang dingin di perut saya. Matanya kini kembali profesional dan dingin. Baik, Bu Laras. Ketegangan sudah hilang. Saya pastikan, ini akan sangat membantu proses persalinan Anda. Sekarang, berdirilah pelan-pelan. Katanya, nadanya datar, seolah baru saja memberikan resep vitamin. Saya berdiri, kaki saya gemetar, jiwa saya terasa telanjang. Saya mengenakan kembali pakaian saya dalam keheningan yang canggung dan syarat makna. Saya menatap wajah Dr. Bayu. Ia memalingkan muka, sibuk mencatat di chart medis. Ingat, Bu Laras, ini adalah rahasia antara ibu, saya, dan bayi ibu. Hanya untuk kelancaran persalinan, katanya tanpa menoleh. Saya mengangguk, tidak mampu berkata-kata. Saya tahu ia berbicara tentang etika yang ia langgar. Tetapi bagi saya, ini adalah harga yang harus saya bayar untuk ketenangan batin. Ketika pintu dibuka, Tio meletakkan majalahnya. Bagaimana, Dok? Semuanya aman? Tanyanya, suaranya terdengar lega. Sangat aman, Pak Tio. Ibu Laras sudah sangat rileks. Persiapan mental yang luar biasa, jawab Dr. Bayu, memberikan Tio senyum yang menipu. Sistemnya siap, tinggal menunggu waktu saja. Tio memeluk saya erat, ciumannya di kening terasa hangat, tetapi hampa. Ia tidak pernah tahu bahwa, demi keamanan janin kami, saya harus menjual kehangatan saya di ruang pemeriksaan yang dingin itu. Saya berjalan keluar dari klinik, perut saya yang besar terasa ringan, tetapi jiwa saya terasa berat, dipenuhi rahasia yang tidak akan pernah terungkap. Saya tahu, proses persalinan saya mungkin akan mudah, tetapi hidup saya tidak akan pernah sama lagi. Setiap sentuhan Tio, setiap detik di samping bayi kami, akan selalu dibayangi oleh malam di mana saya mencari pelepasan dan kekuatan di bawah kuasa Dr. Bayu.